Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Pada pembelajaran kita kali ini akan membahas tentang sistem audio mobil. Target kita untuk pembelajaran di audio mobil yaitu yang pertama menerapkan cara perawatan sistem audio, yang kedua merawat berkala sistem audio, yang ketiga mendiagnosis kerusakan sistem audio dan yang terakhir memperbaiki sistem audio. Oke, langsung saja kita ke materinya. Perangkat audio mobil atau disebut dengan sistem stereo audio mobil biasanya digunakan untuk pengguna memutar audio atau CD player. Memang mendengar musik stereo di mobil ada kalanya dibutuhkan eksternal perangkat sistem audio tambahan karena musik yang Anda dengar dari head unit hanya sebatas suara vokal. Beberapa komponen dari sistem audio yang pertama yaitu head unit. Anak-anak bisa lihat di sini ada head unit. Head unit mungkin perangkat dari sistem audio adalah sebuah alat kontrol audio sistem mobil bersifat multiguna, sudah tersimpan tersendiri atau built-in salah satu atau beberapa varianti seperti LCD touchscreen, TV, tuner internal, amplifier, cassette player, CD player, multi CD charger, USB, flash disk, iPod dan lain-lain. Itu head unit. Yang kedua, speaker mobil. Speaker mobil difungsikan untuk menghadirkan sinyal audio gelombang frekuensi suara untuk sampai ke pendengar. Beberapa jenis dari speaker mobil. Yang pertama, speaker mobil facial. Yang kedua, speaker mobil split. Yang ketiga, power amplifier. Dan yang keempat, subwoofer. Dari berbagai jenis speaker, anak-anak pernah melihat bentuknya seperti ini. Itu mobil facial atau biasa disebut dengan tweeter. Suaranya kecil tapi mendesis, itu ya disebut dengan tweeter. Biasanya terletak pada dashboard mobil. Ya, di sini ada dua, biasanya kanan dan kiri. Dan yang kedua itu speaker mobil split. Nah, yang ini biasanya terletak pada bagian pintu mobil seperti itu di kanan dan kiri. Yang ketiga, power amplifier. Power amplifier ini penguat daya, ya. Rangkaian elektronika yang berfungsi untuk memperkuat atau memperbesar sinyal masukan di dalam bidang audio. Kalau kalian sering lihat bentuk seperti ini, biasanya mereknya Pioneer, berada di kolong jok ataupun di belakang mobil, itu disebut dengan power amplifier. Yang ketiga, subwoofer. Dari subwoofer untuk memproduksi sinyal di nada rendah umum di kisaran 40 sampai dengan 250 Hz. Spesifikasi subwoofer seperti yang dilihat di gambar di sini. Biasanya subwoofer itu bentuknya ya seperti ini. Biasanya dia untuk menambahkan suara bass dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Yang ke komponen selanjutnya dari sistem audio mobil yaitu kapasitor. Secara umum, fungsi kapasitor bank adalah untuk menyimpan energi amplifier atau kapasitor bank. Di sini berfungsi untuk membantu mengurangi gejala penurunan daya sehingga komponen audio yang membutuhkan aliran listrik daya besar dapat terkoordinir secara intens dan tidak fluktuatif. Komponen selanjutnya yaitu crossover. Pada dasarnya crossover dibagi dua jenis yaitu active crossover dan passive crossover. Passive crossover adalah jenis crossover mobil yang bisa langsung dihubungkan dengan speaker. Crossover membagi sinyal musik ke dalam rentang frekuensi terpisah dan mengirimkan ke speaker yang dirancang untuk memproduksi masing-masing rentang frekuensi. Ada dua macam crossover. Ya, tadi ada pasif dan masif. Kalau yang pasif itu kurang efektif karena membuang tenaga amplifier. Kalau yang
overaktif, ya itu biasanya dihubungkan dengan tweeter atau mid-range, woofer, dan subwoofer seperti itu. Nah, seperti ini yang disebut dengan crossover. Bisa lihat sendiri di gambar. Oke, untuk selanjutnya komponennya yaitu kabel. Tentunya kabel ini berfungsi sebagai penghantar gelombang listrik yang tidak boleh menambah atau mengurangi karakter sinyal yang dihantarkan. Nah, seperti berikut contoh dari gambarnya. Ada yang berbentuk jack audio, ada yang berbentuk dari kabel serabut, dan ada juga yang berbentuk dari beberapa jenis kabel ya. Ada yang warna merah, biru, dan sebagainya. Itu salah satu jenis dari kabel-kabel audio. Untuk selanjutnya yaitu dari tata letak speaker ya, tadi sudah dibahas sedikit. Ada yang di pintu, ada yang di dashboard, ada yang di belakang dan sebagainya, ada yang di bawah kolong dashboard dan sebagainya di situ ya. Speaker depan biasanya itu terletak di pintu kanan dan kiri. Tweeter biasanya terletak di atas dashboard dekat pintu kanan dan kiri seperti itu. Nah, ini untuk tata letak subwoofer biasanya berada di belakang kendaraan ya, di belakang kendaraan. Nah, seperti ini contohnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu merancang tata letak dari sistem audio mobil. Seringkali kalau kita membahas audio mobil itu tentunya kita berbicara tentang aksesoris mobil. Kalau kita berbicara tentang sistem audio, di sini mungkin kita akan merubah. Kalau misalnya kita ingin merubah sistem audio mobil, maka kita akan juga merubah dari sistem rangkaian dan segala macamnya seperti itu. Dan di sini ada bahan-bahan yang mungkin kita akan siapkan kalau kita akan merubah tata letak dari suatu sistem audio mobil. Jadi untuk merancang tata letak agar dapat mendapatkan optimalisasi sound system bawaan asli mobil antara lain sebagai berikut. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana caranya supaya tata letak tersebut menjadi estetik dan enak dilihat seperti itu. Di sini yang pertama mencari tahu dan mencatat apa saja yang menjadi kekurangan dari sound system mobil Anda, mulai dari HU, amplifier, speaker, sistem koneksi, dan akustiknya. Nah, setelah itu kita baru desain seperti itu. Yang kedua, penempatan standar untuk speaker-speaker yang ada pada sistem mobil jenis ini umumnya di ujung bawah panel-panel pintu depan dan belakang tipe non sedan, ataupun di ujung-ujung bawah panel-panel pintu depan dan di atas rak di belakang kursi jok belakang tipe sedan seperti itu. Sedangkan untuk tweeter pada beberapa jenis mobil sudah ada yang sudah dipasang di area filler A. Bila ada tidak menjumpai berarti tidak bisa diduga speaker-speaker yang dipakai pada mobil Anda berjenis koaksial seperti itu. Di sini desain yang mungkin ada pada kebanyakan mobil-mobil yang kita rubah aksesorisnya ataupun kita rubah desain dari sistem audio mobilnya. Di sini yang desain awal ya, desain awal di sini ada head unit. Ada head unit. Ini anggaplah desain yang standar ya. Kita masuk ke desain standar. Di sini ada head unit. Head unit ini langsung masuk ke ke coaxial speaker dan split speaker. Ini yang standar. Nah, di bawahnya ada gambar pengembangan desain dari sebuah sistem audio. Desain 1, desain 2, dan desain 3. Desain 1 di sini ada penambahan amplifier 4 channel ya dan subwoofer ya. Di sini pada saat kita menambahkan sistem amplifier, maka sistem audio tersebut akan semakin enak didengar, seperti tidak cempreng dan sebagainya karena dikontrol oleh amplifier yang lebih besar. Di sini ada 4 channel ya seperti itu. Untuk selanjutnya desain 2, di desain 2 di sini ada head unit dan dikontrol oleh satu amplifier 4 channel dan satu amplifier monoblocks.
Amplifier monoblocks di sini mengcover 2 subwoofer, sedangkan amplifier 4 channel mengcover dari coaxial speaker dan split speaker. Seperti itu. Di sini menggunakan 2 amplifier. Dan di sini juga dirangkai secara paralel ya untuk speakernya 4 channel, dan amplifier monoblocknya dirangkai secara paralel juga seperti itu. Untuk desain 3, di sini desain 3 itu sangat kompleks ya, sangat luar biasa di sini. Di sini sistem dari desain yang ketiga ini head unit. Di sini ada split speaker yang langsung masuk ke head unit, dan ada juga active X-over yang masuk ke head unit. Active X-over ini membagi kedua amplifier 4 channel dan ampli monoblock. Dan di sini juga dari amplifier 4 channel ini dibagi lagi ke min range ya dan woofer seperti itu. Selanjutnya di sini ada amplifier monoblocknya, ini untuk mengcover 2 subwoofer seperti itu. Ini untuk desain ya, dari awal sampai ke perubahan desain sistem audio. Jadi mungkin kalau kita belajar lebih lanjut, sebenarnya dari sistem ini tuh kita tinggal beli dan kita tinggal rangkai sesuai dengan desain yang kita butuhkan, dan kita maksudnya itu disesuaikan dengan budget yang kita punya seperti itu. Mungkin desain 1 ini akan lebih murah dibandingkan desain 2 dan desain 3. Jadi ya kita sesuaikan aja dengan keperluan dan kebutuhan kita. Di sini yang bahasan selanjutnya yaitu tentang rangkaian car audio. Di sini rangkaian dasarnya. Di sini rangkaian car audio dengan amplifier dan sebagainya. Ya, di sini juga ada rangkaian lagi. Seperti itu. Instalasinya ya pada mobil ya. Di sini penyambungan arus listrik menggunakan kabel. Sedangkan jalur sinyal audio videonya menggunakan kabel audio. Nah, jadi ada perbedaan kabel audio dan kabel listriknya. Untuk gambar instalasi audio mobil seperti ini. Ini untuk desain 3 ya, karena menggunakan menggunakan X-over ya, 2 amplifier, dan di sini juga menggunakan LCD TV ya. Di sini pakai widescreen LCD TV. Jadi sangat banyak sekali di sini. Oke. Nah, di situ untuk dasar-dasar dari pembelajaran kita sistem audio mobil. Sebenarnya dalam pembelajaran audio mobil itu yang standar, kalau kita sebagai teknisi ya, sebagai teknisi mobil, pada dasarnya kalau kita memperbaiki ya, karena kita di sini kan belajarnya itu melakukan merawat berkala, mendiagnosis kerusakan dan memperbaikinya. Berarti kita sebagai teknisi itu harus paham tentang wiring diagram suatu sistem audio. Kalau kita tidak paham, maka kita sulit mendiagnosis kerusakannya. Ya, seperti itu. Bagaimana cara untuk menerapkan cara perawatannya? Ya, pada dasarnya kalau kita mengerti komponen dari audio mobil, cara kerjanya, terus paham sistemnya, otomatis kita bisa melakukan perawatan. Seperti itu. Merawat berkalanya. Kalau kita berbicara kapan sih kita akan merawat berkala suatu sistem audio mobil, seperti itu. Pada dasarnya kalau kebanyakan yang kita memiliki mobil, kalau kita merawat audio itu jarang sekali. Taunya intinya pada saat audio itu bermasalah baru kita perbaiki. Seperti itu. Pada dasarnya kita merawat berkala audio mobil itu mungkin pada kebanyakan orang itu jarang sekali. Taunya pada saat problem baru kita perbaiki, seperti itu. Nah, sebagai teknisi biasanya gejala-gejala yang muncul di sistem audio itu ya, kalau kita kembali ke gambar dari desain tadi. Oke, kita lihat. Nah, masalah-masalah yang muncul itu berdasarkan pengalaman yang sudah dijalani atau sudah dikerjakan, yaitu biasanya gejala yang muncul itu bermasalah pada head unitnya.
ya. Head unit tidak bisa berfungsi dengan baik, ataupun gejalanya misalnya contohnya head unit tidak bisa membaca USB ataupun tidak bisa membaca kaset seperti itu, sehingga tidak bisa memutar suatu sistem audionya seperti itu. Tapi pada saat kita melihat seperti itu, berarti kita harus bisa memahami bagaimana cara melihat untuk mengetahui kerusakan dari sistem audionya seperti itu. Kalau misalnya gejalanya seperti itu, jadi sebagai teknisi, jadi kita harus paham juga kalau gejalanya ada di head unit, ya. Kalau gejalanya ada di head unit dan head unitnya itu tidak bekerja, berarti indikasi kerusakan pada head unit. Kalau misalnya head unitnya bekerja, memutar dan tidak ada suaranya, berarti masalahnya ada pada transfer sinyal dari head unit menuju speaker ataupun menuju split speaker dan sebagainya. Itu mungkin terjadi masalah kabel putus ataupun mungkin sistem kelistrikannya yang putus sehingga tidak memberikan arus kepada sebuah speaker ataupun amplifier seperti itu. Nah, di sini penyakit-penyakit yang ditimbulkan untuk desain awal biasanya ada pada kabel, ya. Tapi penyakit ini akan muncul setelah mungkin pemakaian kendaraan yang mungkin lama, ya. Di antara mungkin antara 2 tahun sampai dengan 5 tahun masalah-masalah tersebut akan ada seperti itu. Tapi kalau misalnya pada desain 1, desain 2 dan desain 3, masalah tersebut mungkin akan muncul kalau misalnya kita tidak bisa mengerjakan desain ini, pengerjaannya tidak rapi, ya. Bisa jadi masalahnya muncul di konektor amplifier, ya, ataupun konektor yang ada pada split speaker dan coaxial speaker, ataupun konektor yang ada di subwoofer. Nah, itu masalahnya. Nah, biasanya masalah yang terjadi juga adalah masalah daya yang diberikan kepada amplifier. Biasanya kita merubah desain, tapi kita tidak merubah dari sumber arusnya. Misalnya sumber arus dari audio mobil itu adalah sumber baterainya adalah baterai. Jika kita misalnya tidak merubah kapasitas baterai, maka suplai arusnya dayanya akan kurang, sehingga akan membuat cepat rusaknya dari sistem amplifiernya ataupun cepat rusaknya aki seperti itu. Jika kita merubah ke desain 3, otomatis kita harus juga upgrade untuk sistem baterai dan sistem charging sistemnya seperti itu, supaya tidak supaya awet seperti itu. Nah, itu gejala-gejala yang sering timbul pada audio. Kita berbicara lagi untuk sistem bagaimana memperbaikinya. Jika gejala kerusakannya hanya ringan, misalnya tidak muncul suara padahal head unitnya berputar dengan baik, berarti gejala-gejala tersebut bisa diperbaiki. Di sini kan ada banyak sistem elektronik seperti amplifier, ampli monobox, juga ada active ex-woofer. Nah, di sini ada bahan-bahan elektronik di dalamnya. Tentunya kita kalau memperbaiki sistem ini, berarti kita juga harus bisa menjadi seorang teknisi elektronik seperti itu, karena di sini pada dasarnya adalah komponen elektronik seperti itu. Biasanya kalau teknisi mobil memperbaiki sebuah sistem audio mobil itu cenderung tidak memperbaiki dari modulnya, ya, modul amplifier, modul active ex-woofer, modul head unit itu jarang. Kalau misalnya teknisi itu biasanya mengetahui kerusakan dan kira-kira tidak bisa diperbaiki secara langsung, ya, secara yang dia ketahui, biasanya dia langsung ganti head unit ataupun amplifier, ataupun mungkin mencari ahli dari elektronik untuk memperbaiki amplifier dan sebagainya. Seperti subwoofer mungkin bisa diperbaiki seperti itu. Oke, bahasan kita sampai di situ saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini intinya kita belajar dari apa yang kita sudah tampilkan tadi,
sebenarnya intinya kalau kita bisa belajar membaca, kita bisa belajar untuk melihat orang lain melakukan di YouTube dan sebagainya, insya Allah kita bisa paham tentang sistem audio mobil. Karena sistem audio mobil ini bisa menjadi usaha kedepannya, ya. Kalau kita paham tentang sistem audio mobil, berarti kita bisa membuka peluang usaha baru, yaitu aksesoris, ya, buka aksesoris di bidang audio mobil. Oke, terima kasih atas kesempatan untuk bisa menyampaikan materi tentang sistem audio mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.